Dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif, berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Menyikapi hal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Mario melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) tahun anggaran 2023 di Aula Kantor Desa setempat, Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Dalam Musdes kali ini dihadiri oleh Kepala Desa Mario Muhlis beserta perangkat, BPD, pendamping Desa Iksan SE, Rina ST, Kadus, Ketua RT, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan kelompok perempuan. Kades Mario Muhlis mengatakan bahwa Musdes ini adalah agenda rutin tahunan dalam penyusun rencana kerja pemerintah desa dengan beberapa agenda penting terkait penyusunan RKP Desa Mario tahun anggaran 2023. Musdes perencanaan pembangunan ini untuk menampung usulan terkait kebutuhan masyarakat, terlebih di bidang pembangunan berkelanjutan. Nantinya akan dimasukkan ke dalam RKP Desa, ucapnya. Semua usulan akan kita akomodir, dan akan disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah desa. Selama 2 tahun Pemdes tidak bisa melaksanakan kegiatan secara efektif, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh penjuru Nusantara. Oleh sebab itu, semoga tahun depan, 2023, nanti semua sudah kembali normal, sehingga seluruh pelaksanaan pembangunan berjalan lancar, ungkapnya. Musdes saat ini, ada 2 agenda penting, diantaranya meliputi perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan RKP Desa Mario tahun 2023, dan penetapan tim penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023. Alhamdulillah, kedua agenda telah disetujui dan ditetapkan pada Musdes, pungkas Muhlis. Sementara pendamping desa Kecamatan Ponrang Iksan SE menyampaikan bahwa kehadiran kami setiap kegiatan di desa memastikan setiap kegiatan telah dilalui, mulai dari tahapan perencanaan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan serta pelaporan. Memberikan edukasi sosialisasi dasar hukum yang kami gunakan, ungkap Iksan. Iksan menyampaikan bahwa hari ini tahapan pembentukan tim penyusun RKPDes tahun 2023. Tahapan selanjutnya, usulan untuk dibahas, mana yang dianggap prioritas yang merupakan visi misi kepala desa untuk disepakati bersama untuk dilaksanakan, kata Iksan. Dalam kesempatan ini, dibahas dan disusun beberapa pembangunan fisik yang belum terrealisasi di tahun 2022 dan penambahan usulan baru rencana pembangunan desa untuk tahun anggaran 2023. Tim penyusun yang nantinya akan bekerja dalam hal verifikasi keberadaan sasaran rencana pembangunan desa tahun anggaran 2023 juga dibentuk dalam Musdes ini dan disepakati dalam kesempatan tersebut. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekaitan dengan pertemuan kita pada pagi hari ini, tentu kita mengetahui bahwa kegiatan ini yang kita selalu kita laksanakan adalah kegiatan yang setiap tahun yang kita rencanakan. Harus kita laksanakan dalam setiap tahun, karena disinilah dasar untuk kita melaksanakan kegiatan di tahun berikutnya. Olehnya itu perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya program-program yang kita rencanakan di tahun 2022 yang harusnya kita laksanakan di 2023 ini belum semuanya terrealisasi, sehingga dalam pertemuan kita ini disinilah kita tetap melakukan rombuk sebentar. Artinya kegiatan-kegiatan itu apakah masih ditetapkan, kita lanjutkan, atau masih kita memberikan masukan-masukan atau usulan untuk tambahan di 2023 nantinya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa jadi ada beberapa kegiatan sebenarnya yang harusnya yang kita mau laksanakan di 2023 karena adanya 2022 karena adanya pandemi COVID-19, sehingga sebagian usulan kita kemarin di 2022 ini belum kita laksanakan karena persoalan anggaran. Tapi alhamdulillah sebagian kami dorong masuk di APBD. Alhamdulillah sudah ada
kabar-kabar dari atas bahwa insya Allah di 2022 ini sebagian sudah ada di kerja. Nah, ini tanda satu kesyukuran kita. Tapi kami juga kemarin dengan adanya sisa dari BLT dari ketahanan pangan, alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan 2 kemarin dari usulan untuk pelaksanaan di 2022. Tinggal sisa lagi ini kegiatan untuk 2022. Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di 2022 tanpa menyentuh dengan anggaran dana desa. Ya. Saya sudah diberikan signal dari kabupaten bahwa insya Allah untuk di 2022 ini ada masuk pembentukan badan jalan di Sorajaya, itu masuk di perubahan APBD kabupaten dengan saluran yang ada di Desa Mario. Mudah-mudahan itu terakomodir dari APBD kabupaten. Ini sudah ada signal masuk kepada saya. Insya Allah di bulan 11 insya Allah itu sudah action. Ya. Alhamdulillah dengan kegiatan kita ini di 2022 ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita harus melaksanakan, tetapi dengan adanya kendala anggaran karena kita geluncurkan ke BLT sehingga kegiatan kita ini sebagian terpending untuk di 2022 untuk dilaksanakan. Tentu harapan kita bahwa semua kegiatan ini bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita pernah sepakati untuk dilaksanakan di 2022, tentu harapan kita bagaimana untuk mentuntaskan untuk tahun depan. Olehnya itu kami harap kepada keluarga saya bahwa dengan adanya pertemuan kita pada pagi hari ini, inilah yang kita harus kesepakati sebagian kegiatan yang tertinggal yang belum kita laksanakan atau sebagian kita tambah nantinya. Nah inilah pertemuan yang kita pada pagi hari ini tentu harus kita sepakati. Kami juga selaku pemerintah desa tidak serta-merta melaksanakan suatu kegiatan tanpa dimusyawarahkan. Ini kami melanggar ketika kami melaksanakan kegiatan yang tidak disepakati, kecuali kalau anggaran-anggaran dari luar, contoh anggaran APBD kabupaten dan anggaran APBD provinsi dan APBN. Itu. Kalau di anggaran dana desa di luar dari apa yang kita sepakati, itu termasuk kami melanggar dari pemerintah desa. Olehnya itu harapan kami kepada keluarga, tolong diberikan masukan, tolong diusulkan apa yang sangat berkepentingan kepada keluarga kita, yang sangat diprioritaskan di wilayah-wilayah dusun kita, supaya inilah yang harus kita laksanakan. Tinggal menambah saja kegiatan di 2022 yang belum terlaksana. Kekutira tidak saya menabuh bang. Ya, karena kemarin sudah 2 kami laksanakan untuk fisik. Insya Allah untuk di tahun lagi ini anggaran APBD masuk 2. Jadi sudah 4, tinggal 2 untuk kegiatan fisik. Inilah hal yang perlu kita tambah. Kalau non fisik itu untuk tahun ini ya 2. Ya, dan catatan Pak Sekdes ini ada 2. Jadi apa Pi? Yang tertunda untuk tahun ini kayaknya pengadaan ambulans dengan pelatihan bola usia dini dan pemberian dana ke kepemudaan. Ini karena persoalan anggaran yang kurang. Nah, itu. Olehnya itu mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Nanti kita usulkan yang prioritas, skala prioritas di wilayah kita masing-masing. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan kedua dari pendamping desa kepada Bapak dengan hormat disilakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa tuh ada kata Samin Ratu tuh ada di tengah cara? Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mario, serta para perangkat desa yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Mario, Saudara Ketua BPD beserta anggota yang sempat hadir, dan teristimewa buat para tokoh masyarakat, para tokoh wanita, tokoh pemuda yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, serta seluruh undangan, rekan-rekan media yang saya banggakan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini walaupun dalam suasana cuaca yang kurang mendukung, kita masih sempat hadir untuk dalam rangka mengikuti tahapan perencanaan tahun 2023 dan perencanaan 2024, yang tahapannya itu dimulai dari tanggal 1 Juli sampai 30 September. Salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa kapasitas kami selaku pendamping yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 4 hadir setiap kegiatan di desa, memastikan bahwa seluruh tahapan sudah dilalui, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pembahasan, tahapan penetapan, dan tahapan pelaksanaan, serta tahapan pelaporan. Itulah tugas kami, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dasar hukum yang harus kita gunakan. Namun pada kesempatan hari ini saya cukup terpukul. Selama 3 tahun saya di Kecamatan Pondrang, baru tahun ini di akhir Agustus baru kita mulai. Itu pun yang harusnya hari ini terakhir. Kecamatan Pondrang baru progresnya 3/8 desa, sementara di kecamatan lain dari 22 kecamatan sudah 100%. Sehingga pada hari ini baru desa yang keempat. Yang pertama desa Tampak hari Selasa pagi, kemudian Parekaju siang, hari Rabu Prei. Karena 2 desa yang terjadwal masing-masing mempunyai alasan untuk menunda. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami memang bukan eksekutor. Hanya menindaklanjuti surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PMD berdasarkan regulasi yang ada, baik itu Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 maupun Peraturan Menteri Desa 21/2020 tentang tahapan perencanaan pembangunan di desa. Itulah sebenarnya dasar hukum. Sampai kemarin tiba-tiba saya dapat informasi ada beberapa teman-teman desa yang memang tidak mau. Ya, istilahnya dia musyawarah garambak. Mau tidak mau, yang seperti itu kita tidak bisa melawan undang-undang. Dan bahkan ada yang menyalahkan pembuat undang-undang. Lucu. Kami hanya penyambung lidah saja. Ya terserah mau laksanakan atau tidak, walaupun kami semuanya dipukul dari atas. Coba bayangkan kalau saya yang sudah punya cucu ditegur oleh anak-anak yang baru kemarin sarjana, namun posisinya tinggi. Apa yang bekerja di bawah, masih mau bekerja atau tidak? Kalau tidak mampu, mundur. Coba. Kami sudah sampaikan ke Kepala Dinas, sampai Kepala Dinas mengeluarkan surat tanggal 30 Juni. Tanggal 20 bulan 6. Nah hampir tanggal 30 bulan Agustus, berarti 2 bulan baru dilaksanakan. Sementara batas waktunya hanya sampai tanggal 30.
tidak boleh lewat daripada itu. Karena masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus kita lakukan. Itulah keluhan saya, sehingga pada tahun ketiga saya ada di Kecamatan Ponrang, baru tahun ini kayaknya apa yang keluar. Kalau dulunya itu saya masuk 5 besar Kabupaten Luwu, tapi sekarang saya masuk 3 besar terbelakang untuk di Kecamatan Ponrang. Lagi-lagi saya koordinatornya. Kalau yang lain tidak ada masalah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya hanya bisa menyampaikan tahapan tentang perencanaan rencana kerja pemerintah 2023 dan EU RKP 2024 yang pada hari ini agendanya adalah pembentukan tim penyusun RKP. Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 dengan mencabut Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2019. Kemudian mengingat pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 juga sama di sana mengatur bahwa setiap perencanaan, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di desa itu harus melalui tahapan perencanaan. Olehnya itu kenapa hari ini BPD yang punya forum, bukan Pak Desa. Karena BPD adalah perwakilan seluruh masyarakat. Lalu BPD mengundang siapa-siapa yang dianggap sebagai tokoh. Ya karena kalau tokoh itu tidak ada pangkat yang disandang, seperti Pak Babinsa kan ada pangkatnya. Ketahuan bahwa dia adalah TNI Angkatan Darat. Kalau tokoh itu tergantung pandangannya orang. Bisa saja Ketua BPD pandang sebagai tokoh, sementara Pak Desa bukan tokoh. Menurut penilaiannya, karena di sana dia tidak punya pangkat. Jadi yang namanya tokoh itu relatif sifatnya, tergantung penilaian kita. Jadi siapapun yang diundang hari ini oleh Ketua BPD, itulah yang dianggap sebagai tokoh yang ada di masyarakat di wilayah Desa Mario. Tahapan hari ini adalah pembentukan tim penyusun. Kalau kita merujuk di Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 2015, ketuanya adalah Sekdes, sekretarisnya adalah Ketua LPN dan anggotanya ke bawah dengan jumlah minimal 7, maksimal 11 dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Itu di 114. Kalau di Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020, ketuanya adalah dipilih dalam bentuk musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahliannya di bidang penyusunan rencana kerja pemerintah. Kemudian sekretarisnya ditunjuk oleh ketua terpilih. Jadi dia menggunakan permatur tunggal. Ya terserah kita nanti, karena dari tahun ke tahun tentu ada. Namun perlu kita pahami bahwa dari 4 desa yang saya lakukan, ada 1 desa yang bongkar itu. Dia menggunakan sistem permatur tunggal dengan memilih ketua, lalu ketua menunjuk siapa sekretarisnya. Ya, mudah-mudahan ketua yang dia dimusyawarahkan itu bisa mengemban tugas, dan saya yakin masih 4 desa ke depan ini yang saya menghadapi, saya masih yakin masih ada 1 desa yang bongkar itu dari tim tahun-tahun sebelumnya. Karena yakin dan pasti, menurut pengalaman saya yang bekerja di situ adalah ketua, maka saya sepakat dengan 114. Ketua mutlak dipimpin oleh sekretaris, karena ini sudah menyangkut program kegiatan dengan anggaran, dan itu sistem kerjanya saya sudah tahu, saya sudah alami, itu sangat ribet. Ya, beda kalau RPJM. Kalau RPJM tulis saja semua, karena di situ estimasi anggaran. Kalau ini sudah anggaran. Olehnya itu harapan saya mudah-mudahan nanti forum menyepakati bahwa pembentukan tim itu tetap dikukuhkan dari tahun-tahun kemarin.
Karena di situ mengikut di Peraturan Menteri Dalam Negeri 114, ketuanya adalah Sekdes. Karena yang pasti bahwa yang bekerja di situ biasa enam tata Sekdes, tata ketua. Karena ini barang-barang mau dipikir, bukan mau digotong. Paling yang lain disuruh fotokopi, disuruh print, disuruh atur. Tapi yang pikir di situ adalah ketua tim. Ya. Bahkan pengalaman kami, kalau kita betul-betul masuk di bulan Juli, itu di bulan Agustus selalu saya evaluasi. Dan hampir semua desa itu, kalau saya tanya sudah selesai, sudah Pak, mana ada di laptop, mana laptopnya tinggal di rumah, coba diambil. Saya mau lihat fisiknya dulu. Setelah itu datang laptopnya, dibuka, aduh lupa flash disk. Ya, pasti itu alasannya, alasan klasik. Selalunya itu di penghujung, bahkan ada desa yang APBDes muncul, RKP-nya belum. Duluan lahir cucunya daripada neneknya. Itu pengalaman kami. Lalu tahapan selanjutnya adalah penyampaian usulan untuk tidak dibahas. Karena ada sisi berikutnya, pembahasan rancangan. Jadi silakan dimasukkan usulan-usulan. Setelah terbentuk tim, nanti tim bekerja untuk menyusun rancangan itu. Setelah selesai rancangannya, baru disampaikan kepada pemerintah desa untuk dilakukan musyawarah pembahasan rancangan. Ya, mana yang dianggap prioritas. Ya, bagaimanapun juga pandemi 3 tahun melanda dunia, beberapa program yang tertunda, yang merupakan visi misi kepala desa pada saat itu. Dan saya ingat sekali itu ambulan sejak saya masuk sejak pemerintahan kepala desa yang baru pada saat itu yang sangat digaungkan pengadaan ambulans. Sampai hari ini tidak bisa karena tahun 2022 sudah langsung dibagi presentase 40, 20, 32, 8. Jadi tidak bisa nyobrang-nyobrang. Mudah-mudahan 2023 nanti tidak lagi begitu. Ya, karena kita tidak bisa menyampaikan sosialisasi itu karena dasar hukum yang kita pegang belum ada. Hanya sekedar wacana, bahwa wacana 25% untuk BLT, 0,3% untuk operasional pemerintah desa. Itu belum bisa kita pastikan karena dasar hukumnya belum ada. Ya, saya tidak mau sampaikan seperti itu karena pasti yang disebutkan namanya, oh itu adalah pendamping kemudian pada padahal saya tidak pernah sebutkan. Ya, itu baru sekedar wacana. Jadi kita menghitung saja dulu untuk perencanaan 2023 dan DU RKP 2024. Lalu tahapan selanjutnya setelah pembahasan itu maka dilaksanakan oleh BPD kembali. Ya. Jadi jangan pernah BPD bertanya ke saya apa program yang ada di Mario, saya tidak mau jawab itu. Ya, karena saya tidak masuk ke sana. Yang ada pada kami adalah tahapannya, memberikan kepastian bahwa sebagai bentuk laporan kami bahwa memang di Mario sudah dilakukan tahapan seperti ini. Jangan selalu kepala desa yang disalahkan. Kepala desa hari ini hanya sekedar membacakan sambutan dan membentuk timnya saja nanti. Selanjutnya tergantung BPD bersama dengan forum yang dia undang. Kepala desa nanti itu hanya melaksanakan apa yang disepakati, apa yang diputuskan melalui forum BPD. Pak desa ini bijak. Tapi yang ada adalah begitu timbunannya tidak bagus, kerikilnya tidak bersih, semua kepala desa. Tak kira dia disalahkan sama BPD, padahal dia yang paling penting untuk disalahkan kalau ada sesuatu program usulan yang tidak tercapai. Tetapi jangan juga kita semua yang diusulkan itu berharap bahwa itu dilaksanakan karena duitnya terbatas. Kalau perlunya kita semua bikin lapangan udara di Mario sekiranya ada anggarannya. Banyak usulan tetapi anggarannya kecil, itu pun juga terbagi-bagi. Dari pemberdayaan saja sudah kurang lebih 160 juta. Hati-hati kalau hari ini saya lihat di sini hanya tidak lebih dari 30 yang hadir. Coba Pak Desa saya ingatkan, kalau mengundang tolong libatkan semua yang
punya insentif membebani APBDes. Karena itu lembaga kemasyarakatan kadang bisa dipakai dan kadang bisa tidak dipakai, tergantung kepentingan, tergantung kebutuhan. Kalau memang tidak mau hadir, kalau diundang, ganti, kasih keluar. Itu namanya lembaga, beda kalau aparat. Ya. Sama kemarin waktu di Parekaju, undangan jam 2, setengah 4 baru dimulai. Biar BPD-nya juga mengundang. Saya hadir di situ setengah 2, belum ada. Karena pasti yang tidak hadir itulah yang nanti yang ribut. Pak Desa tempat undang ibaratnya Pak Desa mengundang BPD. Jadi tolong saya ingatkan kembali setelah nanti rapat berikutnya sosialisasi, undang semua yang membebani anggaran di APBDes, termasuk yang punya insentif yang paling kecil adalah sub PPKBD. Kalau nggak salah cuma 50.000 per bulan. 75. Bah, nama jambung ya pada itu. 3 kali 71, lah habisnya ada 2 juta. Iya tuh. Tolong diundang semua itu. Kalau dia tidak hadir, tentu dievaluasi. Jangan juga langsung dipecat. Siapa tahu sementara apa susu, sementara Aki Kamil di selatan di Komanya Mas Sula, kan begitu. Tapi kalau sudah tidak mengikuti undangan 3 kali berturut-turut, pemerintah desa itu coret saja. Karena LKD itu lembaga kemasyarakatan desa itu bisa dipakai dan bisa tidak dipakai tergantung kebutuhan. Itu nanti tahapan kedua setelah pembahasan rancangan yang telah disusun oleh tim, nanti akan dibentuk oleh kepala desa. Jadi pembentukan tim nanti itu kepala desa yang bentuk, bukan BPD. Ya, BPD nanti menyerahkan kepada kepala desa untuk membentuk tim penyusunnya. Apa yang dibentuk, apa yang mau disusun nanti? Usulan masyarakat berdasarkan musyawarah BPD. Nah, nanti kita usulkan saja apa. Kami masa belum kita usulkan. Kemudian nanti tim yang memilah mana yang bisa dianggarkan oleh dana desa dan mana yang tidak boleh dianggarkan oleh dana desa. Mana yang bisa kita programkan untuk 2024 yang namanya DURKP dan mana yang bisa dianggarkan di 2023. Itu tugasnya tim. Ya, Pak Kasri lah pada masih sama aja. Cuma anunya apa namanya bumbu-bumbunya itu kalau kita amati itu undang-undangnya. Ujung-ujungnya Perdes RKP muncul itu aja. Sama aja semua. Dan itu harus disahkan paling lambat tanggal 30 September. Kalau perlu sahkan memang walaupun hasilnya belum ada. Pengesahan tanggal 30 September. Jadi BPD di situ ada 2 kepentingan, ada 2 tanda tangan yang harus dibuat. Yang pertama persetujuan tentang rancangan RKP. Kalau kepala desa 1 kali bertanda tangan, tapi kalau BPD itu 2 kali. Kemudian keputusan bersama. Jangan BPD tanya ke saya, bagaimana kita dulunya Pak? Bukan urusanku itu. Urusanku adalah tahapannya betul-betul tidak dilakukan. Rata-rata saya lihat semua desa ini kecuali Tampak, BPD-nya belum betul-betul maksimal bekerja. Tahapan selanjutnya itu adalah penetapan dan pengesahan. Jadi nanti di tahapan penetapan itu menetapkan mana yang skala prioritas, diurut 1, 2, 3 dan seterusnya. Habiskan anggaran di pertama, kalau masih ada sisanya turun ke 2, habis itu turun ke 3. Ya, kebetulan ada KPM di depan saya. Ada tak rumus stuntingnya nanti di sini? Ada ya? Ya, nanti saya kasih HP ku hang. Orang isak bohong. Jadi khusus untuk KPM dan Bumdes jangan juga dikasih anggaran kalau tidak ada proposalnya. Dan itu bidangnya berbeda. Makanya disebut rembus stunting. Kalau di Bumdes tentu harus ada proposal masuk jenis kegiatan yang harus dievaluasi oleh pemerintah desa. Apakah ini betul-betul mampu meningkatkan taraf hidup orang banyak atau tidak? Jangan langsung dikasih 100 juta, pasti bingung nanti itu. Karena kapan itu mata sudah melihat nilai rupiah?
Makanya itu uang, kenapa dikasih warna merah? Karena pasti silau nanti kalau kita sudah lihat. Iya, hilang itu ingatan normal. Hilang itu saraf-saraf normal kita begitu dilihat. Itu pengalaman saya. Saya tidak tahu yang lain. Pada usia? Pada usia Jadi nanti KPN itu sebagai induk organisasi yang ada di desa, ya, ada contoh format, ada formatnya juga saya kasih tahu, supaya nanti diisi itu, ya, kumpul-kumpul keliling-keliling begini. Setelah itu ambil dokumentasi. Karena ketika nanti ada muncul sesuatu yang terindikasi pelanggaran hukum, pasti itu semua yang diminta. Ya, kami hampir tiap tahun dipanggil ke inspektorat, kemudian Polres, Tipikor, akibat ulah teman-teman yang ada di desa. Kalau kita sampaikan siapkan ini, siapkan itu, dia tidak siapkan. Tapi begitu dipanggil, kasar kusuk. Ditanya yang satu, beda jawabannya. Penyidikan begitu, tidak mungkin dipanggil semua begini. Oh ini bidangnya TPK, sini kau dulu TPK. Betul tidak ada pengadaan barang dan jasa di situ? Tidak ada Pak. Kenapa tidak ada? Datuk Sekdes. Ditanya lagi Sekdes, ada tidak anu di situ? Ada Pak, saya dikit TPK. Dia tidak bilang bohong kau, tapi dia tulis. Oh ini sudah. Ditanya lagi pengadaan. Berapa harga situ yang kau belikan di situ? Sekian. Dipanggil lagi sopir. Berapa kau bawa di situ biasanya? Tak 3 Pak karena jalanan rusak. Ya kalau 4 biasa patah khasnya mobil. Sementara di catatannya itu 4 kubik. Oh itu. Berapa harganya kau kasih? 210. Ditanya tadi yang pengadaan itu berapa kau kasih? 250. Selisih memang. Oh nanti itu disumpulkan. Nah kalau kami dipanggil termasuk saya, apa yang kau lakukan situ? Itu tahapannya. Setelah itu selesai. Betul tidak dilakukan musyawarah pada saat rencana akan dilakukan perencanaan? Ada tidak tahapan itu? Ada. Buktinya mana? Ini. Makanya kami punya foto itu ada GT-nya, GTG. Jamnya, lokasinya tetap ada. Tidak boleh tidak. Saya kira itu gambaran yang saya bisa lakukan. Sekarang sudah jam 10 lewat, jam 10.11 ya, karena orang, tapi saya tetap hadir jam 8 walaupun saya mogok di depan macet di Kementerian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Pendamping Desa, kepadanya kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita memasuki agenda pembahasan pada hari ini 2022. Siapa-siapa masuk di situ kembali ke sini. Jadi tabe untuk sebelum saya pembentukan untuk di tahun 2023 nanti tim penyusun, saya bacakan yang sebelumnya untuk di 2023. Yang ketua kemarin adalah Sekdes Kasri Kaso, Sekretaris Baso AM, anggota Indra SE, Saribulan Ahmad, Nurdianti SPD. Jadi itu kemarin masuk sebagai tim penyusun RKPDS di tahun 2022. Pembentukan tim verifikasi Baso Sofian Sudirman, Supriyadi, Irma Dewi Gusti. Pembentukan tim pengawas Hasrianto, Suryadi, Puan. Olehnya itu kami sampaikan kepada keluarga saya yang hadir sekaitan dengan pembentukan RKPD penyusunan
penyusunan RKPDS untuk di tahun 2023, apakah ini mau dikukuhkan atau ditambah sebagian atau sebagian dikurangi yang ada di tahun 2022, atau kita tetapkan atau masih ada yang kita usulkan masuk. Tinggal tergantung kita dari forum. Ya. Tergantung dari forum. Yang jelasnya saya juga tidak mau ada intervensi di antara kita ini dalam penyusunan RKPDS di 2023. Dan olehnya itu saya serahkan kembali ke BPD, tinggal bagaimana kesepakatan dari keluarga. Oke ya, itu pakar mami, itu ya kirim berkeras kepala panggil, baru tanya, mengapa saya menghadir pada waktu musyawarah? Kalau ada undangan. Yang kesepakatan kita usulannya yang tertunda 2022 akan dilanjutkan di 2023, yaitu pembangunan posyandu di Dusun Sarukayang, pembentukan badan jalan di Dusun Sorojai, dan base pemain. Itu kegiatan yang tertunda. Dengan yang baru itu usulan baru di Dusun Sorojai, tempat mengikat rumput laut 3 unit, tambatan perahu 2 unit, dengan jambanisasi. Ini jambanisasi masih ada kurang lebih 10 rumah tangga kayaknya tadi. Semua desa, karena yang banyak di sini adalah Dusun Sorojai. Kemudian Dusun Mario, renovasi tempat mengikat rumput laut yang ada di Tokaluku dengan tempat mengikat rumput laut 1 unit. Itu usulan Dusun Mario yang tambahan. Kemudian Liku Dengeng, renovasi saluran irigasi yang ada di sini di belakang kantor desa. Kemudian bendungan irigasi atau dan parit. Kemudian yang ketiga pembuatan saluran pembuangan yang ada di belakang rumahnya Bapak Rahman Hussein, ada sekitar 200 meter mungkin situ ya. Kemudian yang keempat, dia juga meminta tempat mengikat rumput laut, karena di daerah Enrekan itu hampir setiap hari juga orang mengikat rumput laut. Jadi dia minta juga 1 unit itu tempat mengikat rumput laut. Oh, 2 unit. Oh, 2 unit ya. Usulan 2 unit, tapi mudah-mudahan 1 unit inventarisasi. Ya, mudah-mudahan ya dimasukkan saja nanti kondisi keuangan nanti dananya ya. Kemudian pagar pembatas lapangan bola. Kemudian Salukayang hanya ada 2 usulan, yaitu pelak deker dengan drainase lorong madrasah. Itu usulan yang baru. Kemudian yang usulan kemarin yang sempat tertunda tetap kita dahulukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.